Mudah-mudahan yang memiliki maksud, keinginan, kita doakan mudah-mudahan bisa terwujud, dibantu dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita itu tadinya adalah satu dari Nabi Adam alaihissalam, lalu dilahirkan oleh ibu kita, dikandung dalam 3 kegelapan. Tapi kenapa setelah dilahirkan, setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malah berpaling? Ada orang-orang yang berpaling, yang lupa kepada Allah. Kenapa? Silahkan dijawab. Dan janganlah kita menjadi orang yang kafir, namun jadilah orang yang bersyukur. Tuh. Dan yang terakhir kemarin membahas tentang bumi Allah itu luas. Carilah solusi gitu. Carilah tempat yang sekiranya bisa meridhoi kita, yang bisa memberikan kita kebaikan. Terdapat terang banget gitu ya. Gak apa-apa lah ya. Itu lampunya agak. Dan mudah-mudahan dan kemarin itu mengajarkan tentang sabar. Maka orang yang sabar itu pahalanya bukan 1:1, tapi tanpa batas. Orang sabar itu pahala sabar tuh tanpa batas. Mudah-mudahan atuh kita yang belajar sabar, kita yang belajar bersyukur ini, kita yang selalu mencoba mencari solusi dari permasalahan-permasalahan dalam hidup, kita itu bisa mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam surah Az-Zumar sahabat sekalian. Qul inni umirtu an a'budallah. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Dan katakanlah sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Dan katakanlah hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Dan orang-orang yang menjauhi togut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maka, apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau, wahai Muhammad, akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya,
mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering. Lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-berai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Wallahu a'lam bishawab. Itu terjemahannya. Jadi di dalam surah Az-Zumar ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa janganlah kita menjadi orang yang musyrik, orang yang suka menyembah selain Allah, yang percaya bahwa selain Allah itu memiliki kekuatan, yang percaya bahwa Allah itu memiliki anak. Mustahil. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang rugi, yang nanti di atasnya akan ada lapisan-lapisan api, di bawahnya juga diberikan lapisan-lapisan api di neraka kelak. Lalu kita harusnya gimana? Inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Sesungguhnya aku ini diperintahkan dan aku juga menjalankan untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketaatan. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan setelah itu aku pun diperintahkan untuk menjadi orang muslim, berserah diri kalau di sini diartikan. Jadi iman, menyembah hanya kepada Allah, sholat hanya kepada Allah, minta tolong hakikatnya hanya kepada Allah, dan supaya kita itu hanya menjadi manusia yang berserah diri kepada Allah, menjalankan apa-apa saja yang diperintahkan Allah dan berserah. Muslimin, berserah di sini artikan. Tawakal setelah ikhtiar. Jadi kita serahkan rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah setelah kita mencarinya, setelah kita menghitungnya secara ilmu akuntansi, maksudnya menghitung itu untuk supaya bisa mengalokasikan secara efektif dan efisien. Tapi setelah itu kita serahkan kekayaan, kesehatan, posisi kita, usia kita, itu semua sudah urusan Allah. Jodoh kita, semuanya itu kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah. Allah yang maha mengatur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan sesungguhnya kita itu mestilah takut pada azab pada hari kiamat kelak, jika aku durhaka kepada Tuhanku. Azab ketika misalnya kita di dunia masih hidup di zaman sekarang pun, ketika kita berbuat kesalahan, itu biasanya Allah Subhanahu wa taala seringkali menunjukkan dampaknya. Yang kurang sedekah, tiba-tiba hartanya tidak berkah. Yang tidak yang tidak peduli dengan anak yatim, orang miskin pada hartanya banyak, tiba-tiba jadi tidak bahagia. Kadang kita nggak lihat aja gitu ya, dengan belum dapat kenalan aja, tapi misalnya pejabat-pejabat yang mengalokasikan hartanya itu untuk
hal-hal yang haram gitu ya, untuk perbuatan-perbuatan yang haram yang kita lihat kan yang gemerlap-gemerlap gitu ya di TV ya, rumah yang mewah, mobil yang banyak gitu. Lalu kehidupan yang serba glamor. Wallahu alam sih. Kita kan nggak bisa lihat ke semuanya gitu, nggak bisa lihat keseluruhan kehidupannya apakah bahagia atau tidak. Kebetulan aja saya juga belum dapat kenalan orang yang hartanya misalnya miliaran, triliunan, dan dia ternyata dapatnya dari harta haram, mengalokasikan juga untuk kefoya-foyaan gitu. Jadi belum bisa menceritakan seperti apa kehidupannya. Tapi kalau misalnya ya di level-level eh, orang-orang yang memiliki harta miliaran, ratusan juta di sekitar kita, yang bisa kita lihat ya biasanya gitu. Kita lihat tuh kalau misalnya hartanya kurang kurang didapat dari harta yang kurang baik, terus kurang peduli dengan orang fakir miskin, biasanya ada aja ujiannya, kadang penyakit di masa tuanya, atau ada ditinggalkan oleh keluarganya, kadang punya keturunan yang kurang baik gitu. Kadang misalnya ada aja masalah, padahal rumahnya bagus, tapi terlihat kering, terlihat kotor, terlihat kurang nyaman. Kita pun ketika tinggal di rumahnya kok berasa kurang nikmat gitu. Itu yang bisa saya definisikan sebagai kurangnya kebarokahan. Sedangkan orang-orang yang rajin bersedekah, rajin mengaji, itu biasanya rumahnya nyaman gitu ya, meskipun sederhana. Hartanya berkah, ada aja rezekinya meskipun misalnya tidak berpenghasilan secara rutin. Itu salah satu kebarokahan dan kenikmatan di kehidupan yang sekarang. Bayangkan nanti keadaan tersebut dikalikan beribu-ribu kali, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali. Misalnya kalau misalnya kita lihat deh yang spot trading misalnya, itu kan kadang kalau misalnya kita beli emas 500.000 gitu, harga emas naik kan kadang kita seneng gitu ya, keuntungannya naik 10.000, 20.000, misalnya 100.000, 10%. Tapi kalau rugi juga kadang kita sedih gitu ya. Ini kebayang dengan misalnya kita ikut yang pialang berjangka yang menggunakan margin trading. Itu mana? Itu dikali 100 lipat, 1000 kali lipat. Ketika modal kita 500.000 dan kerugiannya pun bisa jadi jutaan, 10 juta, 20 juta, keuntungannya pun bisa berkali-kali lipat. Nah, seperti itulah keadaan yang bisa kita semestinya kita ingat dengan hari kiamat nanti. Dengan hari kiamat nanti, kebahagiaannya akan berkali-kali lipat, bahkan tidak terbatas. Kerugiannya, kesakitannya juga akan berkali-kali lipat, berjuta-juta kali lipat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, takutlah akan azab Allah. Jangan ngerasa, nggak apa-apa sekarang mah, saya masih bisa sehat kok. Saya masih paling batuk-batuk dikit misalnya, atau apa ketika kita bermaksiat, ketika kita tidak mau berinfak misalnya. Kita menyepelekan dampaknya sekarang. Yang diingat jangan dampak yang sekarang. Dampaknya nanti di hari kiamat. Dampaknya nanti di hari akhirat. Ketika dosa itu akan dibalas dengan beribu-ribu kali lipat. Berjuta-juta kali lipat. Bahkan mereka orang-orang yang musyrik itu nanti di akhiratnya di bawahnya ada lapisan-lapisan api, di atasnya lapisan-lapisan api. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma ajinna minan nar. Oleh karena itu janganlah kita menjadi orang yang disebut di dalam ayat ke-15 ini, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Jaga keluarga kita. Jangan jadi orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang yang rugi? Ya orang-orang yang rugiin dirinya sendiri. Rugi itu orang yang kalau misalnya trading, usaha, udah tahu di situ tuh bakal enggak menguntungkan. Misalnya kita mau bikin toko nih, udah tahu di situ tuh tempatnya enggak strategis, malah buka toko di situ. Jadinya uang habis, tidak berpenghasilan.
Uang cuma segitu-segitunya dipakai jualan dagangan yang enggak laku. Nah, seperti itu juga kehidupan di dunia. Kita sama keluarga udah tahu perbuatan itu teh buruk, tidak akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Malah dilakuin. Udah tahu misalnya enggak eh, berbuat yang kemaksiatan itu malah akan dibalas dengan kerugian. Malah dilakuin. Tetapi orang yang beruntung udah tahu nih Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya uang itu jangan cuma ditabung, jangan cuma dipakai untuk kesenangan, pakai juga untuk sedekah, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk apa? Untuk fakir miskin, sisihkan rezeki kita. Udah tahu waktu itu jangan dipakai sia-sia, pakai juga untuk hal yang bermanfaat, bekerja, menuntut ilmu, mengaji, itu adalah untuk menginvestasikan investasi akhirat ya. Kalau misalnya kita malah menginvestasikannya pada keburukan, ya itulah orang-orang yang merugi. Ingatlah, jangan membuat diri sendiri dan juga membuat keluarganya jadi orang-orang yang rugi pada hari kiamat. Hidup teh udah mah cuma 65 tahun misalnya. 30 tahunnya malah dipakai untuk hura-hura, nyakitin orang lain, tidak mau belajar. Gitu. Jangan kita mah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kesempatan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang beruntung nanti di hari kiamat. Dan orang-orang yang menjauhi togut dan tidak menyembahnya. Togut itu adalah setan atau apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka pantas mendapatkan gembira, dan di sini dijelaskan ya tentang kenikmatan-kenikmatan juga di surga kelak untuk orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsipnya itu adalah mereka itu harus ketika belajar, ketika mendengarkan ajaran Al-Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya mestilah orang-orang yang yang baik-baik gitu. Seperti di ayat ke-18 ini, alladzina yastami'una qaula fayattabi'una hasanah. Mestilah mereka itu yastami'una qaula, mendengarkan apa saja perkataan, fayattabi'una hasanah, tetapi yang diikuti itu hanya yang baik-baiknya, yang paling baiknya. Kalau di sini sebutkan mendengarkan Al-Qur'an lalu mengikuti apa saja yang paling baik dari Al-Qur'an itu. Oh, di sini maksudnya adalah dia mungkin belajar gitu ya. Belajar tentang ajaran-ajaran Al-Qur'an, tetap juga ajaran-ajaran yang lain gitu, tetapi fayattabi'una hasanah, tetapi mereka itu mengikuti hanya Al-Qur'an saja. Ulaika ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka yang sudah mengikuti Al-Qur'an ini adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Wallahu a'lam bishawab itu. Dan yang terakhir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kembali memperhatikan bahwa Allah itu menurunkan air dari langit. Kebayang nggak kalau misalnya itu nggak ada gravitasi yang menurunkan air dari langit, tiba-tiba gravitasi itu naik ke atas, hujan tuh bukannya ke bawah, bukannya ke bumi, malah naik ke atas langit. Mungkin nggak mungkin kalau Allah berkehendak, tapi Allah nggak melakukan itu. Lalu kalau yang turun tuh bukan berupa air, misalnya berupa gas aja, gas asam kan di udara tuh macam-macam tuh.
awannya aja geblek gitu, atau airnya itu nggak satu-satu turunnya banyak. Apakah mungkin? Mungkin saja kalau Allah berkehendak, tapi apa Allah melakukan itu? Tidak. Semuanya itu diatur. Lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Air kalau disimpan di wadah, di gelas aja, nih di botol udah berhari-hari, rusak gak? Rusak. Tapi air yang ditaruh di dalam tanah mah enggak rusak. Bertahun-tahun, berabad-abad, beribu-ribu tahun, meskipun udah ribuan tahun disimpan di dalam tanah, masih bersih nggak? Bersih, masya Allah. Sehingga dia itu bumi teh bukan hanya jadi tempat kita berpijak, tapi menjadi tempat cadangan air yang begitu sempurna. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dari air itu muncul tanam-tanaman. Ada yang kuning, ada bunganya mah merah, daunnya mah hijau. Kenapa buahnya kuning? Beraneka warna, beraneka rasa. Tapi apakah itu selamanya? Tidak. Jangan lupa, segala sesuatu itu ada siklusnya. Di depan rumah saya ada pohon pepaya. Dari kecil, dari biji, tiba-tiba jadi pucuk, makin tinggi berbuah, berbuah, terus busuk, menua, mati, terus kering. Itu siklus kehidupan. Artinya apa? Tidak ada yang sempurna. Jangan merasa ketika kita berbuah seperti sekarang, kita tuh akan terus hijau, terus berbuah ranum, terus berbunga. Enggak. Nanti akan masanya kita tuh akan kering, kerontang lagi. Rezeki akan susah lagi. Tabungan habis. Akan ada masa-masa seperti itu. Penghasilan nggak ada. Harus siapkah kita? Kalau kita nggak nyiapin mental, kalau kita nggak dekat sama Allah, kalau kita nggak ditolong sama Allah, nggak kuat. Biasa punya penghasilan ratusan juta, miliaran. Tiba-tiba sama Allah ditarik semuanya. Sakit, masa pensiun. Makanya kadang ada orang yang begitu masuk masa pensiun teh malah jadi tekanan mental karena tidak bersiap. Kita harus siap dari sekarang ya. Ingetin diri sendiri bahwa rezeki yang kita terima hari ini itu tidak akan berlangsung selamanya. Bahwa apa saja yang ada hari ini itu tidak akan ada selamanya. Anak tidak akan terus jadi anak kecil gitu ya. Suami juga tidak akan terus gagah dan berpenghasilan, istri juga tidak akan terus sehat dan siap melayani. Akan ada masa-masanya nanti segala sesuatu ini udah menjadi mengering. Lalu bagaimana? Selain kesiapan mental kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di sini di balik itu semua ada pelajaran untuk manusia, pelajaran untuk rasa syukur, pelajaran untuk tidak memiliki pada kehidupan ini, tidak serakah juga. Karena kadang ada orang teh yang udah tahu ya udah tuh udah selesai masa jabatan misalnya jadi pemimpin, pengen terus dikenang, pengen terus mendapatkan manfaat, dihormati, dihargai masyarakat. Padahal segala sesuatu ada siklusnya. Raja-raja di dunia ada masa-masanya. Kalau udah habis masa jabatannya sudah kembali sebagai rakyat, kembali kepada Allah gitu ya. Dampak harus menggunakan harta rakyat untuk kepentingan pribadinya. Kembali pembahas kitab Ihya Ulumuddin halaman 7. Kita bahas beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang membahas tentang keutamaan ilmu. Setelah kemarin kita membahas tentang ayat-ayatnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusydah. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan ada pada dirinya, maka dia anugerahkan kepada hamba tersebut ilmu dalam urusan agama serta diilhamkannya
kepada hamba itu petunjuk yang bisa ia ikuti. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama yaitu orang memiliki ilmu agama itu adalah pewaris para nabi. Seperti diketahui secara umum bahwa tidak terdapat kemanusiaan yang melebihi kedudukan para nabi. Juga tidak terjadi kemuliaan hidup yang melebihi kemuliaan tugas kerasulan sebagaimana yang diwariskan. Jadi maksud pewaris di sini tidak akan melebihi derajat nabi, tidak akan melebihi derajat rasul, tetapi kemuliaannya ada. Itu adalah warisan dari para nabi. Yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Penduduk langit dan bumi ini akan memintakan ampun kepada Allah bagi mereka yang berilmu. Mudah-mudahan jadi orang yang berilmu itu terus saja langit dan bumi itu memintakan ampun kepada mereka. Beruntung makanya orang yang diberikan kemampuan bisa hafal Al-Quran, bisa paham Al-Quran, bisa mengingatnya dengan baik, bisa mengamalkannya dengan baik, mengajarkannya dengan baik. Maka mereka itu adalah orang-orang mayuridillahu khairan. Itu udah bukan manusia lagi yang berkehendaknya, udah bukan kehendak dia lagi. Itu udah Allah yang berkehendak. Allah yang menghendaki mereka itu menjadi orang-orang soleh. Jika demikian, kedudukan apakah yang bisa melebihi posisi orang yang para malaikat, langit, dan bumi selalu memintakan ampunan bagi mereka. Jadi ada malaikat-malaikat yang setiap hari itu minta ampun sama orang-orang yang berilmu. Ya Allah ampunilah si fulan, ya Allah ampunilah si fulan. Yang mintain udah bukan manusia. Kita didoain sama kiai aja udah seneng. Bahkan ada banyak orang yang minta doa kepada kiai, para habaib. Ini orang yang berilmu itu yang doain, yang mintain ampun udah bukan kiai, udah bukan habaib, malaikat. Malaikatnya udah bukan cuma di langit, malaikat di bumi juga doain orang-orang yang memiliki ilmu. Karena itulah kenapa sowot gitu ya, kalau bahasa sekarang sowot. Karena itu kita mesti belajar, mesti mengamalkan pelajarannya. Mesti kalau belajar tuh bukan cuma belajar tapi paham, supaya kita bisa mengajarkannya juga. Terus selain paham, diamalkan juga, terus diingat juga, diulang-ulang. Takaror tahfaz. Belajar tuh bukan cuma sekali paham udah belajar yang lain, enggak. Takaror. Diulang-ulang lagi. Pelajari lagi. Kadang lupa bahwa derajat antara orang yang tidak berilmu dengan para ulama itu 700 derajat. Kadang kita lupa bahwa nilai-nilai kesabaran itu akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda tanpa ada hitungannya. Sementara mereka yang dimintakan ampunan tengah sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi kenapa di sini Imam Ghazali menanyakan udah ada janji dari Allah bahwa orang yang memiliki ilmu itu, orang ulama itu akan dimintakan ampunan. Tapi kenapa orang-orang yang mau dimintakan ampunan ini kayak orang yang gak mau, malah sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan keduniaan, sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Makanya sungguh beruntunglah orang-orang yang terus menyibukkan dirinya untuk meningkatkan keilmuannya. Pada hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Innal hikmata tazidu syarifa syarofan wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Sesungguhnya hikmah di balik ilmu itu bisa memuliakan orang yang sudah mulia dan meninggikan derajat seorang budak hingga mencapai kedudukan para raja. Ini tentang kenaikan derajat juga ya. Isi atau penjelasan dari riwayat ini memberikan gambaran bahwa kedudukan ilmu memuliakan pemiliknya di dunia
sebagaimana kemuliaan yang bakal didapat pada saat berada di alam kekekalan nanti, yaitu alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khoslatani la yakunani fil munafik husnu samtin wa fikhu fiddin. Ada dua perkara yang tidak akan pernah dijumpai tersemat pada diri orang yang munafik, yakni akhlak yang luhur dan pemahaman ilmu tentang masalah agama. Orang munafik itu malah ngerti-ngerti karena agama. Tidak akan, dan mereka itu tidak akan memiliki akhlak yang baik. Wallahu alam. Itu dulu, oke, udah cukup ya. Beberapa hadis tadi aja udah mengingatkan kita bahwa kita akan terus dimintakan dimintakan ampunan oleh malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.